Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Krisna Divayana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan tuak sebagai bahan pengembang kue pukis. Untuk kegiatan lebih lanjut, ikuti video berikut. Kue pukis adalah jajanan khas Nusantara yang mudah ditemui di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Pada umumnya, kue pukis dibuat dengan memanfaatkan ragi instan untuk melakukan fermentasi pada adonan. Nah, pada proyek ini, saya memanfaatkan tuak untuk mengganti peran ragi instan dalam melakukan fermentasi pada adonan kue pukis. Tuak secara alami mengandung bakteri Acetobacter yang dapat melakukan fermentasi pada adonan kue pukis. Nah, untuk proses pembuatannya, tidak jauh berbeda antara proses pembuatan kue pukis dengan pengembang ragi instan dan kue pukis dengan pengembang tuak. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk membuat kue pukis ini adalah sebagai berikut. Untuk menguji efektivitas tuak sebagai bahan pengembang pada pembuatan kue pukis ini, saya membandingkan 3 jenis tuak, yaitu tuak yang pertama yang usianya atau umurnya kurang dari 10 jam. Kemudian tuak yang kedua, tuak B adalah tuak yang usianya berkisar antara 10 hingga 20 jam. Dan yang ketiga adalah tuak yang usianya di atas 20 jam. Yang kemudian akan saya bandingkan dengan kue pukis yang dibuat dengan pengembang ragi instan. Sebelum masuk ke prosedur pembuatan, pertama-tama kita timbang dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan. Pertama, kita timbang 250 gram tepung terigu. Kemudian kita timbang 175 gram gula pasir. Nah, berikutnya kita ukur volume santan yang akan kita gunakan. Kita ukur 160 ml untuk pembuatan pukis dengan bahan pengembang tuak dan 360 ml untuk pukis dengan bahan pengembang ragi instan. Terakhir, kita ukur volume penggunaan tuak. Tuak yang saya gunakan adalah 3 jenis, masing-masing kita perlukan 200 ml untuk pembuatan adonan. Bahan yang diperlukan untuk membuat adonan kue pukis dengan bahan pengembang tuak diantaranya adalah 250 gram tepung terigu, 175 gram gula, 200 ml tuak, 160 ml santan matang hangat, krimer kental manis, dan margarin cair. Pada kegiatan pertama, kita akan membuat kue pukis dengan bahan pengembang tuak yang usianya atau umurnya kurang dari 10 jam. Pertama-tama kita rebus dahulu santan yang akan kita gunakan dengan pandan hingga mendidih, lalu diamkan hingga hangat. Berikutnya, kocok 175 gram gula dan 2 butir telur dengan mixer berkecepatan tinggi hingga adonan mengembang. Setelah adonan mengembang, kecilkan kecepatan mixer untuk menambahkan tepung terigu, santan, dan tuak ke dalam adonan secara bergantian. Penambahan tepung terigu, santan, dan tuak dilakukan sambil tetap melakukan atau mengocok adonan dengan mixer. Setelah tepung terigu, tuak, santan, dan bahan lainnya tercampur, kita tambahkan 2 sendok krimer kental manis dan margarin cair ke dalam adonan. Lanjut dikocok sebentar agar keduanya tercampur merata.
Pada kegiatan ini, untuk membedakan efektivitas penggunaan tuak sebagai bahan pengembang dengan ragi instan, saya menambahkan pewarna makanan agar mudah membedakan pukis yang telah jadi. Pada video pertama atau pada kegiatan pertama, saya menambahkan warna merah pada adonan. Nah, pada kegiatan kedua dan kegiatan ketiga, pada prinsipnya masih sama. Sedikit yang membedakan adalah pada jenis tuak yang digunakan dan bahan pewarna makanannya. Pada kegiatan 2, saya menggunakan tuak dengan rentang usia 10 hingga 20 jam dan pewarna makanan berwarna hijau. Pada kegiatan ketiga, saya menggunakan bahan pengembang tuak dengan usia lebih dari 20 jam dan pewarna makanan berwarna coklat.
Kegiatan 4, sebagai pembanding penggunaan tuak sebagai bahan pengembang pembuatan kue pukis, saya juga membuat kue pukis dengan bahan pengembang ragi instan. Prosedur pembuatannya yang pertama adalah kita masukkan 175 gram gula dan 2 butir telur, kemudian dikocok dengan mixer berkecepatan tinggi hingga mengembang. Setelah mengembang, kita kecilkan mixer untuk kemudian menambahkan tepung terigu yang telah ditambahkan dengan ragi instan dan santan ke dalam adonan. Kita campurkan hingga merata dan halus. Kemudian terakhir kita tambahkan krimer kental manis dan margarin ke dalam adonan. Adonan dengan bahan pengembang ragi instan ini tidak saya tambahkan pewarna agar kita mudah membedakan bagaimana efektivitas bahan pengembang yang kita gunakan. Tiap adonan yang telah kita buat, kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita tutup dengan rapat. Proses ini kita biarkan hingga 1 jam lamanya untuk membiarkan adonan mengalami proses fermentasi. Setelah didiamkan 1 jam, berikutnya kita panaskan pemanggang kue pukis dengan api sedang. Setelah panas, kita oleskan margarin pada permukaan pemanggang. Nah, berikutnya kita tambahkan adonan ke dalam pemanggang dan tutup rapat hingga matang.
Data pertama menunjukkan bagaimana efektivitas penggunaan tuak sebagai bahan pengembang berdasarkan umurnya. Tuak jenis A adalah tuak yang umurnya kurang dari 10 jam. Tuak jenis B adalah tuak yang umurnya berkisar antara 10 hingga 20 jam. Dan tuak jenis C adalah tuak yang umurnya lebih dari 20 jam. Nah, berdasarkan umurnya, tuak segar atau tuak yang usianya masih kurang dari 10 jam menunjukkan indikator-indikator yang lebih unggul dibandingkan tuak jenis B dan tuak jenis C ketika digunakan sebagai bahan pengembang. Tuak jenis A ketika digunakan sebagai bahan pengembang kue pukis membutuhkan waktu rata-rata 2 menit untuk mengembang di pemanggang. Hal ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan tuak jenis B dan tuak jenis C. Kemudian pada ukuran yang dihasilkan, kue pukis dengan bahan pengembang jenis tuak A menghasilkan rata-rata kue dengan ukuran 2,48 dikali 2,36 cm dari segi lebar dan ketebalannya. Ini menunjukkan tanda yang jauh lebih baik dari kue pukis dengan bahan pengembang tuak jenis B dan tuak jenis C. Dari segi rasa juga menunjukkan data yang demikian. Rasa yang ditunjukkan rasa yang dihasilkan oleh tuak jenis A menghasilkan rasa manis, sementara tuak jenis B meskipun rasa manis namun masih ada rasa asam yang menyertai. Dan pada tuak jenis C ketika digunakan sebagai bahan pengembang rasanya sangat asam. Dari segi karakteristik pun tuak jenis A ketika digunakan sebagai bahan pengembang menunjukkan gejala yang lebih unggul. Karakteristik kue pukis dari bahan tuak jenis A menunjukkan bahwa kue pukis tersebut memiliki tekstur yang lembut dan mengembang dengan sempurna dalam pemanggang. Sementara tuak jenis B teksturnya cukup lembut, namun tidak selembut dari jenis tuak A. Namun pada kondisi ini jenis tuak B ketika digunakan sebagai bahan pengembang tidak mengembang dalam pemanggang. Kemudian tuak jenis C sama sekali tidak menunjukkan adanya pengembangan adonan. Demikian juga dari teksturnya sangat keras. Keunggulan indikator yang ditunjukkan oleh jenis tuak A disebabkan atau berkaitan dengan laju fermentasi alami tuak. Tuak segar atau tuak yang usianya kurang dari 10 jam belum mengalami fermentasi secara maksimal. Hal ini berbeda jauh dengan tuak jenis B dan tuak jenis C yang usianya sudah lebih tua dan sudah mengalami fermentasi yang jauh lebih maksimal. Laju fermentasi yang lebih maksimal akan menghasilkan alkohol yang lebih banyak dan meningkatkan rasa asam pada produk yang dibuat atau yang diciptakan. Data kedua menunjukkan bagaimana perbandingan efektivitas penggunaan ragi instan dan tuak sebagai bahan pengembang pembuatan kue pukis. Nah, berdasarkan indikator-indikator yang dibandingkan, penggunaan tuak sebagai bahan pengembang pembuatan kue pukis menunjukkan indikator-indikator yang lebih unggul. Dari segi waktu, sama-sama 2 menit memerlukan waktu untuk mengembang. Kemudian dari segi ukuran, kue pukis jenis yang dibuat dari bahan pengembang tuak menghasilkan ukuran rata-rata yang lebih besar dari ragi instan. Rata-rata kue pukis yang dihasilkan dengan penggunaan tuak adalah 2,48 dikali 2,36 cm. Sementara pada kue pukis yang dibuat dengan ragi instan menunjukkan ukuran rata-rata 2,34 dikali 2,34 cm. Kemudian dari segi rasa, kedua produk yang dibuat baik dengan bahan pengembang tuak dan bahan pengembang ragi instan memiliki rasa yang manis. Kemudian dari segi tekstur, tuak atau kue pukis yang terbuat dari tuak memiliki tekstur yang jauh lebih lembut dibandingkan dengan penggunaan ragi instan. Demikian juga dengan keawetan atau tekstur yang diukur 1 hari setelah proses produksi.
Setelah 1 hari produksi, jenis tuak A masih menunjukkan tekstur yang lembut, sementara pada tuak jenis B Sementara pada ragi instan, 1 hari setelah produksi, tekstur yang dihasilkan atau ketika disentuh mulai mengeras. Nah, disinilah pentingnya memperhatikan bagaimana penggunaan atau bagaimana menentukan jenis tuak yang tepat agar dapat menunjukkan indikator-indikator yang lebih unggul dalam pembuatan kue pukis. Penggunaan tuak harus memperhatikan dari segi usia dan kualitas tuak yang digunakan. Selain itu juga perlu memperhatikan penggunaan santan dalam proses pembuatan adonan untuk memperkecil atau untuk meminimalisir rasa asam yang akan dihasilkan oleh pembuatan adonan dengan menggunakan tuak. Baik, demikian laporan dari saya hasil dari pemanfaatan tuak sebagai bahan pengembang pembuatan kue pukis. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.